Jadi ini bagaimana nih Ustadz kita mendapatkan kiat-kiat agar istiqomah pasca Ramadan ini Ustadz? Iya, benar. Memang harus ada kiat-kiat yang Kiat-kiatnya. harus kita jalankan agar benar-benar kita dapat istiqamah pasca Ramadan. Sebab banyak orang yang mereka sulit untuk istiqamah pasca Ramadan. Di saat Ramadan datang, Masya Allah luar biasa amalannya. Ya, Tetapi setelah keluar dari bulan Ramadan, mereka langsung balik lagi ya balik ya, lagi balik seperti lagi ke sebelum-sebelumnya. usianya. Gitu. Maka yang pertama adalah selalu ingat tentang ganjaran dan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang istiqamah di atas takwa setelah dia meraihnya di bulan Ramadan, ya. Dan ya, memang ini adalah merupakan perkara yang sulit dan berat, tetapi ya biasanya orang itu dia akan siap untuk terus berjuang, bekerja keras karena ada iming-iming yang akan dia dapatkan, ada ganjaran yang Ya, akan dia benar, dapatkan. Masya Dan Allah maka ya. ingatlah bahwa ganjaran yang akan didapatkan setelah kita berupaya untuk istiqamah di atas takwa itu sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan di atas takwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita banyak doa. Ya, karena memang takwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah lah yang mengilhamkan kepada setiap jiwa manusia fujur, keinginan dan kecenderungan untuk melakukan dosa, wa taqwaha, dan juga kecenderungan untuk melakukan takwa. Karena ini adalah pemberian dari Allah, maka tentu kita harus banyak meminta dan memohon kepada Allah. Di antara doa yang Nabi SAW ajarkan dalam meminta takwa adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan bersihkanlah jiwaku karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian juga ada doa yang lain yang Nabi SAW ajarkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon padamu petunjuk, takwa. Kemudian aku juga memohon kepadamu al-afaf, yaitu dapat menjaga diri dari hal-hal yang buruk, wal ghina, dan kecukupan dalam hidup. Jadi memang Rasulullah SAW ya perintahkan kita dan mengajarkan kita untuk memohon dan meminta takwa. Kemudian yang ketiga adalah selalu menghadirkan muraqabatullah, Apa itu yaitu Ustadz? merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, Sangat jadi penting ya itu. ini yang sangat penting ya, dan adalah merupakan pendidikan yang diajarkan dalam berpuasa. Puasa itu kalau sekiranya orang tidak merasa diawasi oleh Allah, sangat mudah dia untuk membatalkan puasa. Iya, Ya, benar. minum air, separuh keluar, separuh masuk. Ya, saya Jangan, nggak ada yang tahu iya, gitu kan. jangan kan diawasi, nggak diawasin Iya. aja sering nih. Ah, ah. Istilahnya itu kalau anak sekarang nih Ustadz, siang-siang itu udah mokel Ustadz Iya. namanya. Kalau zaman anak gaulnya ya, Ah, ah. namanya itu istilah kalau buka diam-diam itu mokel Ustadz Ah, namanya. mokel namanya Iya. ya, Masya Allah. Ada aja kan Ustadz. Betul. Maka ini harus selalu hadir dalam diri kita, ya. Karena seseorang itu dia merasa diri aman untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran Iya, karena tiga hal. Pertama, karena nggak ada yang lihat, Nah, benar. nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu. Ya, dia lihat kiri kanan nggak ada. Diam-diam aja deh Ustadz. Dia bisa bereaksi. Iya, betul. Padahal sesungguhnya kita itu tidak pernah sendiri. Kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan juga Allah mengirim dua malaikat yang selalu membersamai kita, yang siap mencatat semua apa yang kita ucapkan dan kerjakan. Ya, yang kita kenal, yang kita kenal malaikat Rakib dan Atid. Iya, jadi Allah mengatakan, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terlafaz satu kata
ya, kecuali malaikat rakib dan atid itu akan mencatatnya gitu. Nah, maka ya muraqabatullah ini sangat besar pengaruhnya dalam hal kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.